Hai, salam arah hukum. Kembali lagi bersama kita di podcast Kampus Hijau, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Wih, kali ini kakak lagi sama siapa nih? Halo semuanya, kenalin nama aku Nyai Putri Zahanaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh, jadi depannya itu ada kata nyayu ya, artinya tulen Palembang kah? Iya benar. Oh gitu, jadi wong kita galonian ya? Benar. Oke, jadi ini biasanya disapanya sebagai Naya, Nyayu, atau Zahra? Bisa dipanggil Naya aja. Oh, bisa dipanggil Iya. Naya aja gitu. Oke, jadi Naya boleh nih kita sedikit tanya-tanya. Ini kan kita di podcast Kampus Hijau, jadi berhubung Naya mahasiswi aktif ya di Fakultas Hukum. Sekarang udah semester berapa tadi? Sekarang semester 6. Oh, udah semester 6. Iya, Berarti semester bentar 6. lagi udah mau tamat gitu ya. Benar, Berarti benar. Naya angkatan 2021. Oke. Oke, jadi gimana nih selama kuliah di Kampus Hijau, terkhususnya kan di Fakultas Hukum ya, itu menurut Naya itu gimana? Rasanya gitu menjadi seorang mahasiswi Fakultas Hukum. Oke. Mungkin dimulai dari aku punya cita-citanya kan jadi jaksa nih Kak. Oh, jaksa sahabat. Amin ya. Amin. Oke, lanjut. Jadi karena cita-cita menjadi jaksa kan yang mengharuskan aku tuh kuliah di Fakultas Hukum nih Kak. Oke. Terutama di jurusan hukum pidana nih. Jadi emang dari orang tua juga udah menyalurin dari awal tuh ya udah ambil Fakultas Hukum aja. Fakultas Hukum aja gitu. Terus yang ngebuat Naya kok mantep sih milih Kampus Hijau gitu? Oke. Sebenarnya memilih mantap di Kampus Hijau ini juga bantuan dari orang tua. Oh gitu. Iya, Jadi dari ini orang langsung tua. pilihan langsung Benar, dari tua. orang tua juga menyalurkan langsung ke sini. Oh Tuh. gitu. Oke. Jadi ini teman-teman podcast, Naya ini diundang ke sini karena beliau ini baru aja memenangkan menjadi wakil 1 gadis Palembang ya Naya. Gitu, apresiasi nih. Emang sebelumnya Naya udah sering ikut bidang-bidang pageant gini nggak sih atau gimana? Yang terakhir aku pernah ikut pageant itu di 2023 nih Kak, kebenaran. Oh gitu. Di Kabupaten Banyuasin. Oh berarti udah tingkat kabupaten dulu Iya, ya? tingkat kabupaten itu dapat harapan 1 di Banyuasin. Oh, tahun harapan 2023. 1. Iya benar. Oke. Berarti lengser dari kabupaten langsung meningkat ke Langsung kota naik ke gitu kota, ya? benar. Oke. Jadi kemarin waktu seleksi di Bujang Gadis Palembang itu susah nggak sih? Sebenarnya yang namanya susah, yang namanya kompetisi itu pasti susah sih Kak. Iya. Pasti kan. Jadi ya dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Jadi bawaannya happy. Happy. Iya benar. Nah, yang untuk mempersiapkan diri ya, kita kan kalau seandainya mengikuti sesuatu itu mungkin ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebagai skill kita gitu kan. Nih, ini yang Naya siapkan untuk mengikuti BGP terkhususnya apa nih? Sebenarnya yang aku siapin itu banyak sih Kak. Terutama yang pertama aku belajar tentang pariwisata Palembang nih. Oh gitu. Banyak pariwisata tuh yang anak muda, bahkan aku sendiri tuh nggak tahu nih Kak. Kalau Sebagai misalnya orang ada- Palembang asli Iya, ya. sebagai orang Palembang asli tuh yang masih kedengarannya di aku tuh masih yang jarang banget kedengarannya Kak. Itu yang pertama. Dan kedua tuh mulai cari tahu apa sih makanan Palembang nih, kue-kue gitu dari Palembang kan banyak banget nih. Terus juga yang ketiga tuh bahasa Palembang nih Kak. Oke. Karena zaman sekarang kan anak-anak nih pakai bahasa Palembang yang baru. Yang kayak gimana tuh yang baru? Kemarin kayak yang kita pakai sehari-hari nih Kak. Kalau bahasa Palembang yang dulu tuh yang kayak jabo, Oh gitu. guri, itu kan bahasa Palembang dulu nih Kak. Makanya sekarang udah jarang banget itu. Sudah hampir tertinggal ya bahasa. Bener, dari segi itu sih Kak, lebih ke pengetahuan Palembang nih. Terus yang terakhir sih aku cuma persiapin kayak di bahasa Inggris sih Kak. Oh, sedikit-sedikit di aja speech gitu. English. Iya. Naya kursus kah atau memang udah seneng bahasa Inggris? Sebenarnya untuk persiapan di BGP ini aku les banget sih Kak di sentral ada di Oh, di suatu tempat lah ya gitu pokoknya. Oke. gitu. Boleh nih tanya-tanya lagi. Jadi kan kita sebagai orang-orang yang sering dan suka ikut-ikut kegiatan ya. Itu cara Naya ngebagi manajemen waktu itu gimana gitu? Kan Naya belum lagi ikut organisasi, belum lagi ikut ajang-ajang pageant kayak gini gitu Bener. kan? Yang pertama sih selama pemilihan Bujang Gadis Palembang kemarin tuh izin sih Kak. Izin pertama tuh sama organisasi. Sama Oke. ketua organisasinya Oke. itu izin. Izin. Mau ikut pemilihan dan kebenaran dari organisasi itu support banget Kak. Naya ikut organisasi apa aja yang di luar atau yang di Kebetulan internal? itu sekarang fokus satu sih Kak. Oh, satu. Iya. Permahum. Apa sih deh permahum itu? Permahum itu tuh mungkin Kakak sendiri tahu ya. Kakak sendiri yang jelasin gimana nih Kak permahum itu apa Kak? Boleh. Oh
gitu. Terus Kalau organisasi luar sih cuma satu itu sih kak. Terus kalau misalnya dari kuliah juga udah izin sama dosen nih kak. Terus dosen gitu. juga udah support semua. Bener support selama pemilihan itu dari kampus juga yang nggak menyulitkan. Malah mereka support dari segi waktu. Memaklumi ya. Memaklumi. Jadi kalau misalnya kayak Naya kan kemarin pemilihan pas lagi UTS nih kak. UTS. Jadi pas UTS itu dosennya kasih keringanan nih kak. Susulan atau Iya, gimana? susulan. Susulan. Gitu. Berarti Naya tetap fokus lomba, tetap fokus ikut kuliah. susulan. Iya, Kirain dibolehin bolos, enggak ya? Oh gitu. Oke. Terus perihal nilai nih, itu kan susah ya. Kita antara kadang yang sementang-mentang kita suka ikut lomba nggak peduli gitu ya sama akademik gitu ya. Nah sampai saat ini boleh nggak sih kakak tahu nilai Naya itu udah menurut Naya gimana titik akhir di semester 6? Oke. Tetap terjaga kah atau ada yang kurang memuas kah gitu gimana? Sejauh ini dari semester 1 dan sampai semester 6 nih kak, nilai Naya itu tergolong aman. Walaupun enggak yang kayak orang bisa IPK-nya 4 gitu kan. Tapi nilai Naya itu di atas 3,5 semua. 3,5 semua. Wow, amazing ya. Jadi kayak walaupun Naya senang ikut organisasi, ikut pageant, apalagi dari tahun kemarin ikut pageant di semester 4 gitu kan, semester 5 ikut organisasi, semester 6 juga ikut pageant lagi. Sejauh ini aman kak? Aman karena Naya juga walaupun pada saat pemilihan Naya enggak ikut kegiatan kampus, setelah pemilihan Naya fokus balik lagi ke kampus. Balik lagi ke kampus ya, benar sih deh. Gitu. Karena kalau seandainya mau gimana kita ikut kegiatan di luar ya, tetap aja ngebawa nama kampus gitu ya, walaupun nggak semata-mata kita tuh pengen ngebawa gitu, paham nggak sih? Karena ya udah embel-embel kita emang mahasiswa sini gitu kan. Terus ada nggak sih harapan Naya untuk mungkin teman-teman di luar sana yang juga sama hobinya kayak Naya atau misalnya juga punya keinginan juga yang sama kayak Naya gitu, apa punya nggak? Mungkin lebih terkhusus buat adik-adik nih, adik-adik yang di mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah, jangan takut untuk ikut kompetensi. Kompetisi. Iya, benar. Ikut kompetisi apapun yang ada di luar, bahkan organisasi di luar pun jangan takut gitu. Karena ya tanpa kalian tahu, tanpa kalian sadari sebenarnya kampus itu mendukung mendukung banget dan mereka juga enggak menyulitkan gitu. Bahkan contohnya kayak aku nih, nilai aku juga masih tergolongan aman gitu, dan juga aku ikut organisasi gitu, bahkan aktif banget di luar kampus tuh, kampus juga support banget gitu. Jadi jangan takut buat ngeraih prestasi setinggi apapun di luar kampus itu, karena kampus juga bakal tetap mensupport kalian. Oh gitu. Sip. Oke gitu. Jadi gimana nih Naya sebagai mahasiswi hukum, ada nggak perasaan bangga gitu ya kita bawa keluar bahwasanya saya ini sebagai mahasiswi hukum gitu, mahasiswi fakultas hukum. Apa yang ngebuat label di diri kita tuh sebagai mahasiswi fakultas hukum gitu? Oke, kalau dari segi bangga sih bangga banget sih sebenarnya. Banget. Karena kemarin pada saat semifinal itu kami ada challenge nih buat debat. Jadi menguntungkan ya sebagai mahasiswi fakultas hukum. Dan juga mungkin semua orang tuh tahu kalau misalnya mahasiswa hukum itu pasti pintar ngomong kan? Pintar itu nilai plus kita bagi orang-orang. Iya benar. Jadi pada saat Naya selama pemilihan nih kak, alhamdulillahnya public speaking Naya itu nggak pernah diuji gitu. Orang udah tahu nih. Kalau orang udah pada tahu mantap nih, hukum nih gitu. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kak. Karena kita kan mahasiswa hukum kan dituntut ngomong nih, dituntut bisa ngomong di depan publik gitu kan. Jadi untuk aku yang senang pageant itu kebantu banget. Iya, memang sih ya. Sebenarnya kakak juga ngerasa gitu ya. Kita sebagai anak hukum itu punya nilai plus, yang satu percaya diri karena kita biasa tampil di depan orang lain. Yang kedua public speaking kita mungkin bagi orang-orang nggak diragukan lagi. Padahal ya kita tahu kenyataannya itu kita melalui proses-proses tadi, sering tampil. Ya benar. Oke. Mungkin teman-teman mungkin udah 10 menit, 15 menit lebih dekat dengan seorang wakil gadis 1 Palembang gitu ya. Jadi udah dapat juga beberapa informasi yang mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kok bisa seorang mahasiswi fakultas hukum yang sangat berseberangan dengan bidang pageant tapi malah menjadi pemenang kedua. Benar? Pemenang kedua ya. Baik, terima kasih ya untuk Adik Naya sudah memenuhi panggilan kita ke sini. Nanti kapan-kapan main ke sini lagi dengan prestasi yang baru. Oke, salam anak hukum.